Pengamat Barat remehkan tentara Rusia yang tak mampu rebut ibu kota Kiev. Ya, mereka bilang katanya sih tentara Rusia cuma macan kertas. Wah, sadis banget ya pendapat mereka. Nah, kira-kira lantas seperti apa ini kabar terbaru konflik Rusia versus Ukraina tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya kak, dan nyalakan tombol loncengnya agar kakak tidak ketinggalan informasi terbaru. Di atas kertas, perang antara Rusia dan Ukraina bukanlah pertarungan yang adil. Pada setiap metrik yang dapat diukur, mulai dari pasukan, kendaraan bersenjata, pesawat terbang hingga rudal maupun artileri, Rusia unggul secara signifikan. Moskow memiliki senjata yang lebih canggih, kapasitas superior di dunia maya, dan sejarah baru-baru ini tentang pengerahan kekuatan militer yang mumpuni. Namun setidaknya sejauh ini perang belum berjalan sesuai keinginan Rusia. Pasukan Rusia telah ditahan di luar Kiev, ibu kota Ukraina. Rusia dinilai juga gagal untuk memenangkan kendali atas pusat populasi utama Ukraina lainnya. Moskow sejauh ini belum mampu membangun superioritas udara. Mereka bahkan gagal dalam tugas-tugas logistik dasar seperti memastikan kendaraan mereka memiliki bahan bakar yang cukup. Ini kurang dari seminggu setelah invasi dan terlalu dini untuk membuat pernyataan pasti tentang bagaimana kampanye Rusia akan berakhir. Tetapi konsensus di antara para ahli militer adalah bahwa invasi awal didasarkan pada lokasi strategis yang sangat cacat. Beberapa analis berpendapat bahwa masalahnya bahkan lebih dalam kak. Mereka menyebut militer Rusia tidak hanya ditugaskan untuk menjalankan strategi yang buruk, tapi juga merupakan organisasi yang tidak kompeten melakukan fungsi dasar medan perang secara memadai. Dikatakan Brad Friedman, seorang perwira cadangan Korps Marinir dan penulis buku On Tactics, penjelasan paling sederhana di sini adalah bahwa militer Rusia itu buruk. Itu adalah macan kertas, dan sekarang kertas itu pun terbakar. Dalam jangka panjang, menurut Friedman dan pakar lainnya, memperingatkan Rusia masih diunggulkan untuk memenangkan perang. Rusia terlalu besar dan dilengkapi dengan baik. Pentagon sendiri memperingatkan bahwa keadaan akan segera menjadi lebih buruk. Dalam briefing hari Senin, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat memperingatkan bahwa Rusia mungkin mengepung Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya, sebuah taktik brutal yang dengan sengaja memotong warga sipil dari kebutuhan dasar seperti makanan. Para analisis berpendapat dengan melihat ke belakang, strategi Rusia untuk hari-hari pertama konflik menjadi lebih jelas, mengambil Kiev secepat mungkin dan menggulingkan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky, mengakhiri konflik sebelum benar-benar berlangsung. Menurut Henrik Paulsen, seorang profesor di Departemen Studi Perang di Universitas Pertahanan Swedia, Rusia membuat asumsi besar tentang kemampuan mereka untuk mencapai Kiev dalam 48 jam, dan sebagian besar keputusan mereka dibentuk di sekitar ini. Dalam konflik seperti ini, doktrin militer tradisional menyerukan penggunaan besar-besaran dari apa yang disebut senjata gabungan, yakni berbagai elemen kekuatan militer seperti tank dan infanteri, serta pesawat terbang dikerahkan secara bersamaan dan saling melengkapi. Namun menurut Paulsen, pihaknya belum melihat senjata gabungan digunakan oleh pasukan Rusia dengan cara yang sistematik. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Fedorov, mengatakan Presiden Vladimir Putin menargetkan invasi Rusia di Ukraina selesai pada 2 Maret. Menurutnya, beberapa hari ke depan adalah kunci dalam invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari Al Jazeera, Fedorov mengatakan, perintah awal Presiden Vladimir Putin adalah untuk menyelesaikan operasi militer dengan kemenangan pada 2 Maret. Fedorov kini berharap pada rencana pembicaraan antara kedua negara. Sebelumnya Nika, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan di sebuah tempat dekat perbatasan Belarus. Pembicaraan yang pertama diumumkan sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina akan diadakan tanpa syarat. Ini merupakan hasil dari panggilan telepon antara Zelensky dan mitranya dari Belarus.
Sementara itu diwartakan sebelumnya 352 warga sipil termasuk 14 anak-anak telah tewas sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Hal itu berdasar data yang dirilis Kementerian Kesehatan Ukraina pada 27 Februari 2022. Selain itu, 1.684 orang termasuk 116 anak-anak telah terluka akibat invasi Rusia. Dilaporkan pula 3 hari serangan besar-besaran ke Ukraina membuat Ukraina kabarnya kehilangan ribuan personil militer dan juga peralatan tempur.